Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara. Disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya. Dimulai sejak hari Ahad 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran pertama. Halo, Assalamualaikum. Assalam. Dari Minahasa? Nah, ada. Nah, dari Palu? Nah, insyaallah siap. Ayakallah, ahlan sahlan. Nah, kita mulai ini? Insyaallah. Nah, baik. Suara terdengar dengan baik ya? Bagus. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad di tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari 2023. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian telekonferensi untuk ikhwah yang berada di Palu dan juga ikhwah yang berada di Minahasa Selatan. Fa ahmadullah ta'ala ilaikum. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya di hadapan antum semua. Kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan majelis ilmu, walaupun dengan jarak yang jauh. Maka di kesempatan pertemuan pertama ini, yang kita berharap majelis ini kita bisa melaksanakannya dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita berharap Allah Ta'ala mencatat kita sebagai al-mukhlisin, orang-orang ikhlas di sisinya. Dan kita berharap dengan amaliyah ini, amal talabul ilm ini, Allah Ta'ala benar-benar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana permintaan antum yang meminta adanya tema yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, maka kita insyaallah akan membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar
wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawami'il akhbar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau hidup antara tahun 1307 Hijriah sampai dengan 1376 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kitab ini dicetak oleh Wizaratus Syu'un Al-Islamiyah lil Awqaf wa Da'wati wal Irsyad, Kementerian Urusan Dinul Islam, Kerajaan Arab Saudi, yang di awal kitab tertulis ta'rif bil kitab, man ta'ammala hadzal kitab ala ikhtisarihi wa wuduhihi ra'ahu mustamilan min jami'il ulum an-nafi'ah ala ilmi at-tauhid wal usul wal aqaid wa ilmi as-siyar was suluk ila Allah wa ilmi al-akhlaq wal adab ad-diniyah wad dunyawiyah wat tibbiyah wa ilmi al-fiqh wal ahkam fi kulli abwabil fiqh. Barang siapa yang memperhatikan isi kitab ini, maka kitab yang singkat namun jelas ini mengandung berbagai ilmu yang bermanfaat, yaitu antara lain ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu siyar dan suluk, ya, atau ilmu sair was suluk ilallah, ilmu yang berkaitan dengan jalan yang mengantarkan kepada Allah. Ilmu akhlak juga terkandung di dalamnya, ilmu akhlak dan adab. Ilmu akhlak dan adab, baik berkaitan dengan akhlak dan adab-adab diniyah ataupun akhlak dan adab-adab dunyawiyah. Wat tibbiyah, bahkan juga termasuk berkaitan dengan kesehatan dan kedokteran. Demikian pula meliputi ilmu fikih dan hukum-hukum dalam semua bab-bab fikih, baik itu ibadah, muamalat, pernikahan dan yang lainnya. Ya, ini kandungan kitab ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita baca muqaddimatu al-muallif yang ada di halaman 4, muqaddimah dari al-muallif. Alhamdulillahil mahmud, alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil azimatil ulya wa ala athariha syamilati lil ulati wal ukhra lil ula wal ukhra. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamidin wa khuluqin rasyidin wa qawlin sadidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Amma ba'd, falaysa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u lil khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau setelah muqaddimah, amma ba'd, maka sungguh tidak ada setelah kalamullah, yakni setelah Al-Quran, suatu ucapan yang paling benar, paling bermanfaat, dan paling mencakup kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan kalam Rasulihi wa khalilihi, yaitu kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalam setelah kalamullah, setelah Al-Quranul Karim yang lebih jujur, lebih benar, lebih bermanfaat, dan lebih mencakup kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan kalam Rasulihi wa khalilihi, yaitu kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id huwa a'lamul khalqi wa a'zamuha nushan wa irsyadan wa hidayatan. Karena beliau adalah makhluk yang paling berilmu, paling mengerti ilmu, paling banyak ilmunya. Bagaimana tidak, sementara beliau adalah seorang nabi dan rasul. Dan mereka adalah makhluk, beliau adalah manusia yang paling besar nasihatnya,
paling besar di dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat manusia. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan. Dan beliau yang paling tinggi, paling kuat di dalam memberikan bayan, di dalam menanamkan ya prinsip-prinsip, serta paling jelas di dalam memberikan rincian-rincian. Wa ahsanuhum ta'lima, dan yang terbaik di dalam memberikan pengajaran. Wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim wa ikhtusira lahul kalam ikhtisaran. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat berupa jawami'ul kalim. Ya. Kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Hada jawami'ul kalim. Dan beliau diberikan kemampuan untuk meringkas kata-kata yang panjang, diringkas sedemikian rupa namun dengan makna yang kuat dan mendalam. Bihaitsu kana yatakallam bil kalamil qalil, bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalili lafzuhu al katsirati ma'anihi ma'a kamalil wuduhi wal bayan alladhi huwa a'la rutabil bayan. Yaitu Nabi berbicara, Nabi berkata dengan ucapan yang sedikit lafadznya namun luas dan mendalam maknanya. Namun demikian penjelasannya sempurna. Ya, penjabarannya itu benar-benar mencapai tingkat tertinggi pada tingkatan-tingkatan al-bayan. Sehingga beliau dengan kalimat atau lafaz kata-kata yang sedikit namun maknanya banyak. Namun penjelasannya sempurna, tetap sangat jelas, sangat sempurna maknanya dan mencapai tingkatan tertinggi di dalam al-bayan. Waqad badali an azkura jumlatan salihatan min ahadithihi al-jawami' fil mawadi' al-kulliyah. Maka aku berniat untuk menyebutkan sejumlah yang bagus dari hadis-hadis Nabi. Ya, yang mencakup makna-makna yang luas. Wal jawami' fi jinsin wa naw'in, yang mencakup baik itu secara jenisnya maupun secara macam-macamnya. Individu yaitu persatuan-satuannya. Au babin min abwabil ilmi, mencakup sekian bab-bab ilmu, ma'at takallum ala maqasidiha wa ma tadullu alaihi, disertai penjelasan maksud-maksudnya dan pengertian-pengertian yang ditunjukkan olehnya. Yakni beliau menyebutkan hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi terutama hadis-hadis yang singkat namun bermakna luas, ya, al-jawami', ya. Dan disertai syarah dari beliau. Syarah dari beliau ala wajhin yahsulu bihil idah wal bayan ma'al ikhtisar. Disertai dengan syarah yang bisa memberikan penjelasan dan penjabaran namun ringkas. Idil maqam la yaqtadhi al-basat, karena konteksnya tidak mengharuskan untuk merincinya secara panjang lebar. Yakni syarah yang beliau berikan adalah sebatas yang bisa memberikan penjelasan yang detail atau yang gamblang bisa dimengerti tanpa harus berpanjang lebar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ikhwah di Palu dan juga ikhwah di Minahasa. Demikian muqaddimah dari Syekh. Sehingga dari muqaddimah ini kita bisa menangkap maksud beliau menulis kitab ini, yaitu kenapa beliau memilih hadis-hadis Rasul, karena memang tidak ada ya ucapan setelah Al-Quran, setelah kalamullah yang lebih jujur
lebih baik, lebih indah, ya, lebih luas penjelasannya, nah, lebih kuat di dalam memberikan nasihat dan petunjuk, ya, dan lebih bisa menanamkan prinsip dan memberikan rincian-rinciannya dibandingkan apa? Sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Setelah Al-Quran. Karena itu, terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, maka muallif berniat untuk, ya, mengumpulkan hadis-hadis tersebut, ya, disertai dengan syarah ringkas dari beliau. Maka beliau berkatakan, fa'aqulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taysiri wat-tashil. Maka aku katakan sekarang dengan memohon pertolongan kepada Allah serta meminta adanya kemudahan darinya. Maka kata beliau, al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Al-hadits tsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari sahabat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tidak lain harus disertai dengan niat. Tidaklah amal-amal itu melainkan harus disertai dengan niat. Dan hanyalah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah bagi setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia pun dinilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah demi meraih dunia yusibuha, agar dia mendapatkannya, awimra'atu yankihuha, atau demi wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrah dia pun dinilai sesuai dengan niat yang dia berhijrah kepadanya. Muttafaqun alaih. Ini hadis pertama. Kemudian beliau langsung menyebutkan hadis kedua. Hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, yakni dalam agama, urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, yang dalam riwayat lain dengan lafaz, barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, amal tersebut tertolak. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah Palu dan juga ikhwah Minahasa, antum mendengar suara ana masih? Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Ayo, San. Nah, Ustaz. Suara ya? Nah. Alhamdulillah. Baik. Dua hadis ini Al-Allamah Sa'di rahimahullah menjelaskannya, hadhanil hadithanil aziman yadkhulu fihi mad-dinu kulluhu, usuluhu wa furu'uhu, zahiruhu wa batinuhu. Dua hadis ini yang merupakan dua hadis yang agung,
yang mulia, masuk padanya seluruh agama. Masuk padanya seluruh agama. Usuluhu wa furu'uhu, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan ahkam. Usul, yakni usuluddin, yakni berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, berkaitan dengan agama, akidah, wal furu', yakni berkaitan dengan ahkam. Zahiruhu wa batinu, baik yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak. Hadis yang pertama yang dikenal dengan hadis innamal a'mal binniyat, yang insyaallah taala antum semua, baik ikhwah di Palu maupun ikhwah di Minahasa, insyaallah hafal hadis ini. Hadis innamal a'mal binniyat yang beliau katakan tadi sebagai apa? Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih, yakni disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sebagai hadis yang sahih. Dan beliau sepakat bersepakat untuk masing-masingnya meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Ini merupakan hadis yang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an melalui jalur Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi, kemudian dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan tidak ada jalur yang sahih kecuali jalur ini satu-satunya. Nah, sementara yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari setelah itu adalah sejumlah imam besar dari kalangan ahli hadis. Disebutkan yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu lebih dari 200 imam. Bahkan ada yang menyebutkannya lebih dari 700 imam. Ya. Di antaranya Imam Malik, wa Ats-Tsauri, wal Auza'i, wa Ibn Mubarak, wal Laits bin Sa'ad, ya. Wa Hammad bin Salamah, ya, wa Syu'bah, wa Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dan para imam kibar meriwayatkan hadis ini. Namun dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke atas itu jalurnya hanya satu dan tidak ada yang sahih kecuali jalur ini. Hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang sangat mulia dan agung sebagaimana kata Imam As-Sa'di tadi, ya. Dan para a'immah bil khusus, para a'immatul hadis dan al-fuqaha juga sangat memperhatikan dan mementingkan hadis ini sampai-sampai beliau mengatakan bahwa hendaknya hadis ini dijadikan sebagai hadis pertama pada setiap karya tulis. Nah, di antaranya diriwayatkan ini, ucapan ini dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, guru Al-Imam Al-Bukhari. Guru Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan pula dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa hadis ini thuluthuddin. Hadal hadis thuluthuddin, adalah sepertiga agama. Ya. Wa yadkhul fi aktsar min fi 700 babin min abwabil fiqh. Dan hadis ini masuk ke lebih dari 700 bab dari bab-bab fikih. Nah. Ini diriwayatkan dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Afwan, anda tadi salah menyebutkan. Kata beliau, wa yadkhul fi 70 baban minal fiqh. Ya. Masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Nah, tadi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan thuluthuddin. Ya, karena hadis ini sepertiga agama, yaitu terdiri dari 3 hadis, yaitu hadis innamal a'mal binniyat, kemudian hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Baik. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, fa haditsu Umar
mizanun lil a'mal al-batinah. Wa hadithu Aisyah mizanul a'mal al-zahirah. Hadis Umar, hadis pertama, ini sebagai mizan, timbangan bagi amal-amal batinah. Jadi pada batinnya, apakah amal itu baik ataukah tidak, maka tergantung niatnya. Dilihat pada niyah. Adapun hadis Aisyah sebagai mizan al-a'mal al-zahirah. Mizan, tolak ukur, timbangan bagi amal yang zahirah, yakni pada zahirnya yang tampak. Nah, amalnya ini benar ataukah tidak? Amal ini sesuai dengan petunjuk Nabi ataukah tidak? Amalnya ini ditegakkan atas perintah dari Nabi ataukah tidak? Jika ada perintah dari Nabi, jika ada petunjuk dari Nabi, maka amalnya benar, diterima. Tapi jika sebaliknya, maka amalnya ditolak. Fafihi mal ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasuli alladzani huma syartun li kulli qaulin wa amalin zahirin wa batinin. Maka pada kedua hadis ini terdapat ikhlas terhadap al-ma'bud dan terdapat al-mutaba'ah, ya, al-ittiba', mengikuti ar-rasul. Yang mana kedua hal ini, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah, adalah syarat bagi setiap ucapan, amalan, bagi setiap ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ucapan yang tampak, yang jelas terdengar, terucap, ataupun ucapan yang tidak tampak, nah, tidak terdengar. Nah, amaliyah yang tampak, dilihat orang, diketahui orang, ya, ataupun yang batin, karena tidak diketahui, tidak terlihat, karena merupakan amal hati misalnya. Faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadzal ladzi amaluhu maqbul. Maka barang siapa yang memurnikan amal-amalannya untuk Allah, akhlasa, ya, dia mengikhlaskan murni untuk Allah Ta'ala, muttabi'an, dan berittiba' fi dzalik, dalam amalannya itu dia ikhlas dan muttabi', ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang amalannya diterima, makbul. Wa man faqadal amrayn aw ahadahuma fa'amaluhu mardud. Maka barang siapa yang kehilangan dua syarat ini atau salah satunya, kehilangan dua syarat atau salah satu syarat, maka amal dia tertolak. Ya. Dan akan dakhilun fi qaulillahi ta'ala, dan akan masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami hadapi, ya, terhadap apa yang mereka amalkan dulu dari setiap amalan. Kemudian setelah kami lihat, kami jadikannya sebagai haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan, yakni enggak bernilai, ya, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu amalan yang sia-sia, amalan yang tertolak. Kenapa? Karena kehilangan dua syarat atau salah satunya. Wal jami' lil wasfain dakhilun fi qoulihi ta'ala, dan barang siapa yang menggabungkan dua sifat tadi, yakni dua kriteria, dua syarat tadi, al-ikhlas wal mutaba'ah, maka dia akan masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillah, berserah diri, yakni berserah wajahnya berserah diri kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia muhsin, berbuat yang terbaik, ya. Maka tidak ada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang memenuhi dua sifat ini, yaitu apa? Aslama wajhahu lillah, berserah wajahnya hanya kepada Allah, dan yang kedua muhsin, dia berbuat yang terbaik.
Nah, aslama wajhahu lillah, hadha huwal ikhlas. Ya, inilah ikhlas. Dan muhsin, inilah al-mutaba'ah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, falahu ajruhu inda rabbih, wala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Demikian pula masuk dalam ayat ini. Maka justru barang siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya untuk Allah Ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat yang muhsin, yang terbaik, falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi dia pahalanya di sisi Rabbnya, dan dia tidak akan takut, ya, wala hum yahzanun, dan tidak akan bersedih. Ayat ini yang merupakan ayat di surat, salah satu ayat di surat Al-Baqarah, yakni 100 ke 112, juga sama, menyebutkan man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Maka man aslama wajhahu lillah, inilah al-mukhlis, orang yang ikhlas. Wa huwa muhsin, yakni orang yang al-mutabi'. Nah, itu penjelasan Syekh Al-Allamah Sa'di rahimahullah tentang kedudukan hadis ini, dan bahwasanya hadis ini merupakan berkaitan dengan ikhlas, yang itu mizan lil a'mal al-batinah, timbangan bagi amal yang batin, ya. Dan hadis kedua berkaitan dengan al-mutaba'ah, yang ini merupakan mizan al-a'mal al-zahirah, salah ukur atau timbangan bagi amal yang zahirah. Kemudian setelah ini beliau menjelaskan tentang niat. Ya, beliau berbicara tentang niat. Amman niyatu fahiyal qasdu lil amal, taqarruban ila Allah wa talaban li mardatihi wa thawabihi. Fayadkhulu fi hadha niyatul amal wa niyatul ma'muli bihi. Afwan. Fayadkhulu fi hadha niyatul amali wa niyatul ma'muli lahu. Wa niyatul ma'muli lahu. Beliau sekarang membahas tentang niat. Apa itu niat? Maka kata beliau, adapun niat, maka itu adalah maksud dalam satu amalan. Al-qasdu lil amal. Yaitu niatannya adalah taqarruban ilallah. Niat atau maksud dalam amalannya adalah bertaqarrub kepada Allah, wa talaban limardatihi wa thawabi, dan mengharap atau mencari keridhaannya dan pahalanya. Inilah an-niyat. Yaitu al-qasdu lil amal, maksud dari amalannya adalah bertaqarrub kepada Allah dan mencari keridhaan dan pahalanya. Kemudian kata beliau, maka masuk dalam hal ini adalah niyatul amal, niat amalnya, ya, niat amalannya. Niat amalannya itu apa? Wa niyatul ma'muli lahu, dan niat untuk yang dia beramal untuknya. Niat yang bagi siapa? Untuk al-ma'mul lahu, yang dia beramal untuknya, yang dia tujukan amal ini kepada siapa, maka juga harus ada niatnya. Dia niatkan kepada siapa amal ini, ya, dia niatkan untuk ditujukan kepada siapa amal ini. Baik, kita ikuti rincian dari beliau. Amma niyatul amal, adapun niatan amal. Sekarang apa? Kita membahas poin pertama, yaitu niyatul amal, niatan amal. Fala tasihhu at-taharatu bi anwa'iha. Naam, wala salatu waz zakatu was shaum wal hajj wa jami'ul ibadat illa bi qasdiha wa niyatiha. Maka tidak sah suatu taharah dengan berbagai macam bentuk taharah itu. Ya. Dengan bentuk yang pada taharah, dengan semua bentuknya tidak akan sah. Demikian pula tidak akan sah salat, zakat, puasa,
haji dan seluruh ibadah kecuali dengan maksud dan niatnya. Kecuali kalau dia apa? Memaksudkannya dan meniatkannya. Taharah gak akan sah kalau dia berniat taharah. Kecuali kalau dia apa? Berniat taharah. Demikian pula salat tidak sah. Kecuali kalau dia berniat salat. Demikian pula zakat tidak akan sah. Kecuali kalau dia berniat zakat. Memaksudkan dan meniatkannya. Fayanwi tilkal ibadah al-mu'ayyanah. Sehingga dia harus meniatkan ibadah-ibadah itu secara tertuju atau tertentu. Ada ibadah yang itu, yang mu'ayyanah. Mu'ayyanah, yakni dengan ta'yin. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in kas-salati. Ya. Dan apabila suatu ibadah mengandung banyak jenis dan macam, seperti contohnya salat, minha al-fardu. Contohnya salat, ada salat fardu, wan nafl al-muayyan, wan nafl al-mutlaq. Ada juga salat nafl yang sifatnya muayyan, tertentu sudah. Salat ratibah qabla adz-dzuhur, ini nafl muayyan. Atau ratibah ba'da adz-dzuhur, nafl muayyan. Atau ratibah al-witir, ada nafl muayyan. Atau duha, ada nafl muayyan. Wan nafl mutlaq. Ada juga yang ketiga, jenisnya, macamnya adalah an-nafl al-mutlaq. Nafl yang mutlak, enggak terbatas, enggak ada batasnya. Nah, enggak dibatasi dengan satu salat atau jenis tertentu atau macam tertentu. Fal mutlaqu minhu yakfi fihi ayyan wiyas-shalah. Sehingga nafilah, salat nafil yang mutlak cukup padanya berniat salat tanpa harus mentakyin, menentukan, menjadikan tertentu jenis salatnya. Salat apa itu? Tapi dia cukup niat salat, maka cukup sebagai salat yang nafil al-mutlaq. Wa ammal muayyan, adapun salat yang sifatnya muayyan, ada tertentu sudah. Min fardin au naflin muayyan, baik itu salat fardu yang wajib ataupun nafil muayyan, kawitrin au ratibah. Seperti apa nafil muayyan? Seperti salat witir atau seperti salat ratibah. Ya, setiap sebelum salat fardu atau setelahnya. Fala budda ma'niyatis shalah ayyan wa dzalikal muayyan. Maka di samping niat salat, maka harus disertai dengan apa? Niat salat tertentu tadi. Kalau niat salat mutlak, cukup niat salat. Ya, salat apa saja, pokoknya niat salat mutlak. Tapi kalau salat muayyan, di samping niat salat secara mutlak, juga harus meniatkan salat secara tertentu. Bahasanya dia ini, saya berniat apa? Salat qabliyadz zuhur 4 rakaat. Atau kalau dia memang salat ba'dal maghrib. Ya. Enggak hanya niat salat, tapi memang niat salat ratibah ba'dal maghrib. Muayyan. Atau kalau dia salat witir, maka memang dia niatkan salat witir tersebut. Wa hakadza baqiyatul ibadat. Demikian pula berlaku untuk semua ibadah yang lainnya. Untuk semua ibadah yang lainnya. Wala budda aidan ayyumayyizal adat anil ibadah. Dan harus pula membedakan antara adat ya, dengan ibadah. Yang ini bisa dilakukan juga dengan niat. Sehingga niat berfungsi mentakyin ibadah. Ibadah yang mana? Apakah ini ibadah yang fardu ataukah yang nafilah? Kalau nafilah, apakah mutlaq atau muayyan? Kalau muayyan yang mana? Nah, ini semua akan dirinci, ya, akan dibedakan dengan berdasarkan niat. Kemudian niat berikutnya, aspek berikutnya pada niat itu adalah bisa membedakan antara perbuatan yang hanya kebiasaan saja dengan perbuatan yang bernilai ibadah. Masalan al-iktisal yaqa nadhafatan atau tabarrudan. Contohnya mandi itu bisa dilakukan karena
untuk kebersihan, supaya badannya bersih, au tabarrudan, atau untuk menyegarkan badan. Wa yaqa'anil hadatsil akbar wa an ghasil mayyit wa lil jum'ah wa nahwiha, atau bisa pula mandi itu dilakukan untuk karena apa? Mandi dari hadas akbar. Bisa pula mandi karena dia setelah selesai memandikan mayit, maka dia pun mandi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab dari para ulama. Yang jelas dia mandi karena ini tadi, sebab ini. Yaitu karena dia sudah selesai dari memandikan mayit. Walil jum'ah, ada pula yang mandi karena hari Jumat. Memang ada perintah. Ya, mandi di hari Jumat. Entah itu perintah itu adalah perintah yang wajib ataukah mustahab. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fala budda yanwiya fihi raf'al hadath. Au dzalika al-ghasl al-mustahab. Maka dia harus berniat apa? Kalau itu niat mandi janabah dari hadas akbar, memang harus meniatkan dengan mandinya itu menghilangkan hadas akbar. Ya. Dan kalau itu mandi Jumat, maka dia meniatkan mandi yang mustahab, mandi untuk Jumat. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahim. Sehingga di sini apa? Terbedakan antara mandi yang hanya untuk membersihkan badannya dengan mandi yang bernilai apa? Mandi janabah. Apa yang membedakannya? Kalau secara zahir sama-sama mandi. Tapi yang paling utama di dalam membedakan adalah apa? Niat. Nah, ini fungsi niat pada aspek kedua. Membedakannya dari apa? Dari amal ibadah dengan amal yang tidak bernilai ibadah. Seorang masuk kamar mandi misalnya, mandi dia. Ya, yang ini mandi biasa, yang itu mandi ibadah. Dari mana? Membedakannya secara cara mandinya sama, kurang lebih. Ya, sama-sama basah juga. Maka yang paling inti, paling utama dalam membedakan adalah apa? Niatnya. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahim mathalan liz-zakati aw lil kaffara aw lin nazar aw lis sadaqatil mustahabbah aw hadiyah fal ibra fi dzalika kullihi 'ala niyyah. Demikian pula seorang yang mengeluarkan hartanya sejumlah dirham dari hartanya. Apakah itu untuk zakat? Ataukah dia keluarkan untuk kafarah? Ataukah dia keluarkan untuk nazar? Ataukah dia keluarkan untuk sedekah yang sifatnya mustahab? Kalau zakat maka wajib. Kalau kafarah maka wajib pula. Karena kafarah hukumnya wajib. Kalau untuk nazar juga wajib. Tapi kalau untuk sedekah mustahab enggak wajib. Atau hadiah. Dia keluarkan untuk hadiah, menghadiahkan orang tersebut. Maka ini juga tidak wajib. Maka yang menjadi patokan untuk ini, dalam membedakan itu semua adalah alan niyah, berdasarkan niatnya. Nah, sama-sama keluarkan uang, misalnya 5 juta. Apa yang membedakan? Yang paling utama dalam membedakan, ada niatnya. Apakah dia untuk zakat? Maka akan bernilai zakat. Ataukah dia keluarkan hanya sekedar hadiah? Memberi kepada si fulan hadiah. Maka secara tampilan luar sama-sama mengeluarkan uang 5 juta misalnya. Namun dari mana bisa terbedakan apakah ini untuk zakat ataukah ini untuk hadiah? Maka yang paling utama dalam membedakannya adalah apa? An-niyah. Wa min hadza hiyal al-muamalat. Demikian pula dan termasuk dalam ini adalah hilah yang dilakukan dalam muamalah. Interaksi antar manusia, entah jual beli atau yang lainnya. Idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha sihhah. Apabila dia bermuamalah dengan muamalah transaksi yang secara zahir dan bentuknya itu sahih. Walakinnahu yaqsud biha tawassul ila muamalatin ribawiyah. Namun dia memiliki niat untuk dengan cara tadi bisa sampai kepada muamalah ribawiyah. Maka di sini apa? Dari mana taunya? Letaknya terdapat di niat.
Secara zahir niat semua amalnya sama. Secara zahir tampak sah. Contohnya, apa yang diistilahkan dengan al-bai'ul 'inah. Nah, dia jual barangnya kepada orang lain. Ya, sepintas lalu sah. Itu jual beli. Ya. Tapi dengan cara itu dia ingin bisa sampai kepada cara yang riba. Nah, maka dari mana? Paling penting terdapat pada niatannya. Au yaksud biha isqat wajib, atau dia maksudkan dengan itu untuk menggugurkan suatu kewajiban. Dia punya tanggungan nafkah, menafkahi keluarganya. yakni orang tuanya misalnya, orang tua, keponakan dan yang lain-lain. Nah, kemudian apa? Ketika waktunya membayar zakat, dia bayarkan zakat itu kepada orang tuanya. Ya. Sehingga dia tanggungan bulan tadi sudah cukup. Nggak harus lagi. Karena apa? Sudah bayar zakat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Secara zahir niatannya, dia bayar zakat. Namun di situ terselip sebuah niatan lain. Itu menggugurkan kewajiban dia memberikan nafkah pada bulan itu. Kalau dia bayarkan zakat itu pada orang lain yang mustahik, ya, maka dia keluar uang dua kali. Keluar untuk zakat dan keluar untuk nafkah orang tuanya. Nah, supaya gugur ini tadi, maka dia bayarkan zakat itu kepada orang tuanya yang merupakan tanggungan dia. Nah, ini tidak boleh. Ya, kecuali kalau orang tuanya yang fakir, misalnya, bukan bagian dari tanggungan dia, maka labas. Au tawassulan ila muharram, atau dia dengan itu dia jadikan sarana untuk melakukan sesuatu yang haram. Misalnya, fa inal ibrata biniyatihi wa qasdihi la bi dhahiri lafzihi, maka yang menjadi ibrah patokan adalah niat dan maksudnya, bukan zahir lafadznya. Fa innamal a'mal binniyat. Wa dzalika bi ayyadhumma ila ahadil iwadain ma laysa bimaksud. Atau yadhumma ilal aqd aqdan ghaira maqsud. Qalahu Syekhul Islam. Ya. Wa kadzalika syaratullah fi raj'ah wa fil wasiyah alla yaqsud al-'abd fihima al-madarrah. Demikian pula syarat yang Allah berikan pada raj'ah. Ya, ketika merujuk dari talak, ya, yang tadi talak kemudian dirujuk kembali. Atau dalam wasiat di situ ada syarat-syarat yang Allah letakkan, yang Allah bersyaratkan. Maka dia dengan memenuhi atau melakukan syarat-syarat itu atau melakukan rujuk ataupun wasiat itu tidak memaksudkan padanya madarat. Contoh, seseorang berwasiat karena ingin memadaratkan salah satu ahli warisnya, untuk supaya dia susah misalnya ketika membagi harta, maka dia wasiat untuk orang lain. Maka seperti ini secara zahir sah, secara zahir tampak bagus, namun terselip niat di situ adalah memberikan madarat, maka ini berdosa. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha, fa innal wasaila laha ahkamul maqasid salihatan aw fasidatan. Wallahu ya'lam al-masalih minal al-maslahah minal al-muslih minal mufsid. Ya. Dan masuk dalam situ adalah semua sarana yang dengannya seseorang ingin mencapai tujuannya. Karena apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum seperti tujuannya. Kalau tujuannya jelek, maka sarana ke arah situ adalah jelek. Tujuannya batil, sarana untuk mencapai itu adalah batil. Ya, salihah au fasidah. Ya, maka itu sesuai dengan hukum tujuannya, apakah itu sebagai sarana yang salihah ataukah fasidah yang rusak. Dan Allah tahu siapa yang muslih dan siapa yang mufsid. Nah, siapa yang muslih menginginkan perbaikan, menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk masyarakatnya, ya, untuk keluarganya, dan siapa yang mufsid, perusak. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini sangat penting bagi kita terkandung pelajaran akhlak yang sangat penting
apa? Berkaitan dengan apa yang tertanam atau tersimpan di dalam qalbu. Apa niatan kita? Termasuk ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, tatkala kita melakukan thalabul ilm ini, apa niatan kita? Ya. Jangan sampai kita terselip adanya niat-niat yang tidak baik. Demikian pula ketika kita berukhuwah dengan saudara-saudara kita, maka apa yang menjadi niatan kita? Apakah kita menjadikan ukhuwah tadi sekadar untuk meraih sesuatu kepentingan-kepentingan pribadi? Ya, saya cinta kepada Anda, ana uhibbuka fillah. Namun yang dia inginkan hartanya. Ya, maka apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, apakah itu sebagai sesuatu yang baik ataukah rusak? Allah tahu siapa yang muslih, siapa yang mufsid. Nah, ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini apa? Bahwasannya contoh-contoh di mana niat memiliki peran yang sangat penting, yumayyiz, dalam membedakan apakah itu perbuatan biasa saja ataukah itu perbuatan yang bernilai ibadah. Apakah itu perbuatan yang ternyata dia inginkan maksud-maksud yang jelek ataukah yang baik. Maka itu sesuai dengan yang poin yang membedakannya adalah apa? An-niyah. Tapi tadi dalam hal muamalah tadi beliau contohkan, tampaknya jual beli sah, zahir. Tapi dia menginginkan apa? Untuk sampai kepada sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram. Maka seperti ini harus diwaspadai. Ini masih membahas tentang apa? Niyatul amal. Kita masih belum masuk kepada niyatul ma'muli lahu. Niat yang al-ma'mul yang menjadi tujuan dia beramal untuknya. Niat yang untuknya, yang dia beramal, yakni niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Amma niyatul ma'muli lahu fa huwa al-ikhlasu lillah fi kulli ma ya'til abdu wa ma yadhar. Nah, namun karena waktu yang sudah cukup lama dan telah lewat, maka insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan dari ikhwah di Palu atau ikhwah di Minahasa Selatan ya. Tafadhal sebelum ditutup. Nah, Ustaz, bisa bertanya sedikit, Ustaz? Baik. Tafadhal. Nah, kalau kiat-kiat untuk menjaga niat itu gimana, Ustaz? Nah, ini memang, dan nanti mungkin ini kaitannya erat pula di pembahasan kedua nantinya, yaitu niyatul ma'muli lahu. Tapi labas kita jawab sedikit di sini. Yang jelas memang niat itu, yang niat ini mahalluha fil qalbi, letaknya di dalam hati, dalam qalbu, memang sangat butuh untuk dikontrol, untuk dilihat dan diperhatikan serta terus diluruskan. Tidak ada cara kecuali itu. Sehingga kita perlu meluruskannya terus. Begitu melenceng sedikit saja terus kita luruskan. Nah, ini pentingnya untuk kita memperhatikan kembali dan terus memperhatikan kembali niat-niat kita. Sehingga begitu sedikit melenceng langsung kita luruskan. Kenapa? Supaya enggak terlalu jauh melencengnya. Karena kalau terlalu jauh maka akan semakin sulit meluruskannya kembali. Atau sulit mengembalikannya ke jalur yang semula. Akan semakin sulit kalau itu semakin jauh penyimpangannya. Semakin jauh melencengnya. Jangankan kita, ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Bahkan terucap dari para immah, ma jahadtu nafsi mujahadati ala niyah. Terucap dari para immah, tidaklah aku bermujahadah, meluruskan, melawan diriku sendiri seperti mujahadahku di dalam meluruskan niatku. Memang berat, satu yang berat. Satu yang besar. Ya, sehingga beliau katakan sebagai mujahadah yang tidak ada yang lebih besar dibandingkan mujahadah di dalam meluruskan niatnya. Ya, sehingga memang terus perlu
dilihat, dikontrol dan diperbaiki dari waktu ke waktu secara kontinu. Ini cara menjaga niat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu, faedah dan waktunya Ustaz. Nah Ustaz, Afwan Ustaz, apa masih bisa boleh pertanyaan? Betul. Ini dari Minahasa atau Maluku ini? Atau Palu ini? Minahasa Tenggara Ustaz. Hayyakallah, tafadhol. Tapi temanya tentang talak apa masih bisa Ustaz? Wah, ini kalau tentang talak bisa panjang nanti ini. Mungkin lah Bas, ditanyakan Nabi bukan di majelis ini, mungkin nanti di majelis lain atau di Ajabri lah Bas nanti. Nah, Gimana Ustaz? Afwan? bisa bertanyakan teman bukan di majelis ini, di luar majelis nanti. Ya. Nah Ustaz. Bisa via Ajabri Nah, nanti insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Afwan, karena panjang biasanya. Nah Ustaz, Baik. Hayakallah. Baik, jika tidak ada kita cukupkan saja sampai di sini. Mengingat waktu yang sudah hampir 1 jam, kita akhiri. Semoga ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kurang dari ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.